Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 1 Oktober 2023 merupakan pekan biasa ke-26 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio dan Irene Santi. Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pencipta, Engkau Maha Pengasih dan Pengampun. Setiap kali kami jatuh dalam dosa, Engkau senantiasa membuka pintu pengampunan, asal saja kami mau berbalik kepadamu. Kami mohon limpahkanlah rahmat-Mu, agar kami dapat dengan setia mematuhi perintah dan rencana-Mu seumur hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan.
Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 1-5. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 21, ayat 28-32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir."
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berpikir ulang untuk bertobat. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Berpikir ulang atau mempertimbangkan kembali apa yang telah dilakukan atau dinyatakan sebagai keputusan atau sikap tertentu dari seseorang adalah hal yang wajar. Di dalamnya tercermin kerendahan hati karena ia mau meninjau kembali apa yang telah terlontar lewat perkataan maupun perbuatan. Di sisi lain, melalui sikap ini juga diharapkan ada dampak yang lebih baik yang bisa terjadi bagi orang itu sendiri maupun bagi orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Aku jadi teringat saat mendengarkan pengalaman seseorang yang mengistilahkan dirinya memiliki sindrom 2O alias OON, kependekan dari blow on yang artinya bodoh. Orang itu bercerita tentang awal ia menjalankan suatu bisnis yang semula tidak ia mengerti sama sekali dan berusaha menolaknya. Tapi setelah ia mau membuka hati dan pikiran dengan mendengarkan penjelasan lebih lanjut, akhirnya malah ia sukses di bisnis tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah sekelumit kisah nyata dalam dunia bisnis yang aku geluti. Dalam keseharian kita, ada banyak kisah yang membuat jalan hidup seseorang terselamatkan karena keterbukaan untuk mengambil sikap berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali dengan seksama apa yang seharusnya dilakukan. Bahkan dalam dunia politik sekarang ini, kita mendengar istilah ojo ke susu yang secara implisit juga mencerminkan sikap mempertimbangkan masak-masak pilihan apa yang akan diambil. Walau bukan dalam analogi yang persis sama, penolakan anak kedua dalam Injil yang baru saja kita dengar menunjukkan perubahan sikap yang kurang lebih mirip. Kata menyesal dalam tanda petik dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sikap mau mengkaji atau berpikir ulang. Sikapnya tidak berhenti pada kata sesal belaka, melainkan juga mau membuka diri dan memperbaiki sikap dan keputusan sebelumnya, bahkan berbalik arah. Perumpamaan ini diungkapkan Yesus di tengah sikap kritis para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mempertanyakan kuasa Yesus dan Yohanes kala itu.
Mereka yang adalah orang-orang yang bersembunyi di balik jubah kesalehan itu jadi terlihat seperti si anak sulung yang menjawab, "Baik, Bapak," padahal ia tidak pergi untuk mengikuti perintah bapaknya. Sedangkan para pendosa seperti pemungut cukai, perempuan pelacur, dan para pendosa lainnya seperti si anak kedua yang langsung menjawab, "Tidak mau." Namun akhirnya berpikir ulang, menyesali perbuatan dan sikapnya untuk kemudian mengikuti kehendak bapaknya bekerja di kebun anggurnya. Lalu, bagaimana dengan kita? Sikap bertobat dan berbalik arah tidak hanya sekali terjadi dalam hidup kita. Allah yang Maha Rahim dan Maha Pengasih senantiasa menyediakan rahmat-Nya bagi kita karena kasih setianya yang tak pernah pudar. Maka pertobatan bukanlah suatu kondisi sekali jadi. Bertobat dari kefasikan harus terus diupayakan hingga akhir hayat. Jangan sampai seperti kata Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama hari ini. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Dari Yehezkiel bab 18 ayat 26. Dalam hidup bersama, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam bacaan kedua yang kita dengar hari ini, menasehati agar kita terus berada dalam Kristus, dalam persekutuan roh, bersama umat beriman, dengan sikap sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Filipi bab 2 ayat 2 sampai dengan 3. Itulah sikap yang dilakoni sendiri oleh Yesus Kristus yang harus kita teladani. Dialah role model kita yang sejati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada minggu yang indah ini, Engkau mengajar kami melalui gereja-Mu, agar kami yang berdosa ini mau bersikap terbuka dan berpikir ulang tentang segala langkah dan laku kami dalam menjalani hidup ini. Ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui mana yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan dan berilah kami keberanian untuk berbalik arah, mengikuti jalan yang Kau tunjukkan, agar dapat mengerti dan menangkap maksud-Mu, hingga kami sampai pada pertobatan yang sejati. Berkati kami Tuhan Yesus, dan terima kasih. Doa ini kami hunjukkan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.